Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab tentang apa yang diucapkan ketika melihat hilal. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Rawahu Tirmidzi. Niki Pak. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila melihat hilal, yakni awal bulan, jadi maka beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Niki ngaten tungane. Enten sing pernah praktek niki. Mboten niki insyaallah. Makane niki termasuk nyun sewu sunnah yang mungkin nyaris ditinggalkan orang. Ini ku sunnah melihat hilal, apalagi naik menentukan tanggalnya berdasarkan hisab, bisa dikatakan ini sunnah akan hilang. Makanya yang utama Nabi mengajarkan ketika menentukan hilal adanya dengan ru'yah. Ketika ru'yah maka sunnah doa ini, Allahumma ya Allah ahillahu alaina, keluarkanlah hilal atas kami. Niki juga kita diajarkan oleh Nabi Pak, bahwa saintifik itu tidak pasti. Saya sampaikan, ilmu saintifik itu bukan ilmu pasti. Okay. Walaupun ono istilah ada ilmu pasti dan ilmu alam. Asli ini mboten nenten ilmu ilmu alam itu ilmu pasti, itu tidak ada. Tidak ada pasti. Apakah dikira besok itu hari ini hari pun kalau sampai ini? Okay. Apakah kalau hari ini itu hari Rebu, besok itu Kamis? Yakin Pak besok Kamis Pak? Ya toh? Belum pasti Pak. Kalau hari ini Rebu, besok Kamis. Gak percaya sampean. Niki nyon saya kula sampai ini. Jadi ilmu alam itu tidak ada yang pasti. Namanya ilmu alam pasti ada namanya error. Saya sampai ini. Hari ini Rebu belum tentu Kamis. Kenapa? Nak besok Pak. Nah, Nabi menyampaikan Pak, nanti ada matahari terbit dari sebelah barat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat Pak, saiki Rebu Pak, sesuk jadi Selasa meneh. Soalnya putarannya jadi mundur. Maka siapa yang bilang bahwa besok itu pasti? Tidak ada yang bilang. Makanya Nabi mengajarkan, ya Allah keluarkanlah hilal atas kami. Yang menerbitkan hilal itu bukan siklus alamiah, tapi atas kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki hilalnya terbit, kalau Allah kehendaki hilalnya enggak akan terbit. Dan itu Pak, makanya nyuwun sewu. Ya ilmu sains penting Pak, tapi tolong ini ojo diimani bahwa itu kebenaran absolut 100% tidak. Kalau sampai ini Pak niki nyuwun sewu, jangankan itu Pak,
hal yang sederhana. Sama ya. Ilmu hisab menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal. Apakah ilmu hisab itu enggak ada errornya? Enten Pak errornya. Jenengan ngertos niku dulur-dulur kita yang senengane riyo keri ini. Napa Pak ta mriki napa? Ya, niku enten aboge nggih, aboge. Aboge. Ya. Jadi asopon aboge, selosopon Rebo wage. Mboten. Nggih, dulur-dulur kita kalau di tempat kami ada Pak, di Ngawi sana di dekat gunung itu. Ini salah satu penganut Tarekoh begitu. Kalau hari Lebaran itu keri Pak, sekitar tanggal 3 itu baru Lebaran. Tanggal 3 Ramadan dia baru mulai puasa. Terpautnya 2 hari. Kenapa begitu Pak? Dia itu sebetulnya coro hisab, memang benar sebetulnya. Maaf, benar coro hisab mereka. Secara hisab mereka, karena dia tidak memakai ru'yatul hilal. Dia pakai hisab. Hisabnya pakai apa? Perhitungannya Mataram. Mataram Islam pertama. Dulu Sultan Hadiwijoyo itu beliau menggabungkan penanggalan Jawa dengan penanggalan Qamariyah, penanggalan Islam. Itu digabung. Makanya jenenge nggih mirip-mirip antarane Jawa karo penanggalan Qamariyah. Gitu. Sing beda niku Suro. Suro nak asline kan Muharram. Diji-diji kok Asyurae dadi Suro. Nah, jenenge sama Suro. Besar Suro. Besar iku sing beda. Sapar Sofar. Mulut Maulud, Ba'da Mulud, Madilawal, Madilakir, Rejeb, Ruwah. Ya sing beda ruwah niki. Ruwah, poso, bodo. Jadi Pak, dulu zaman Sultan Hadiwijaya niku aslinya awal mulanya enggak sama Pak. Awal bulannya itu enggak sama. Akhirnya oleh Sultan Hadiwijaya, orang cerdas Pak Sultan Hadiwijaya. Makanya sing pinter dudu wong saiki, wong biyen ya pinter Pak. Ilmu astronomi di Jawa sudah bagus juga. Digabung Pak. Nah, akhirnya bergabung, dilakukanlah hisab Pak. Lah niki nyuwun sewu Pak. Kita tahu bahwa kalau tahun Samsiah, iki malih kuliahan lumayan astronomi. Tahun Samsiah itu ada tahun Kabisat. Tahun Kabisat apa Pak? Tahun yang bisa habis dibagi 4. Kenapa kok Pak? Setiap tahun yang dihabis dibagi 4 itu bulan Februari itu tambah 1 hari, ada tanggal 29. Kenapa Pak kok tambah 1 hari Pak? Tidak tahu. Kalau saya sampaikan, sebetulnya Pak, hitungan durasi 1 tahun itu 365 seperempat hari. Jadi seperempat hari. Jadi setiap tahun itu ada seperempat hari. Sehingga ketika 4 tahun itu harus ditambah 1 hari untuk menggenepi seperempat hari menjadi 1 hari. Seperempat kali 4 1 hari. Nah, jadinya 266 itu diletakkan di tahun yang habis dibagi 4. Itu tahun Samsiah. Apakah seperempat hari bulat Pak? Ada lebih lagi Pak sebetulnya.
sekian menit ya, hari nanti lebih dari sekian menit sekian detik, nanti jarak sekian ratus tahun nanti harus ada penggenapan lagi. Itu demikian juga untuk bulan. Nah, bulan kabisatnya berapa tahun, Pak? Ini kalau penanggalan bulan, Bapak, kabisatnya itu setiap 8 tahun. Loh, gak roh toh, ya gak roh, makanya perlu kuliah astronomi 8 tahun. Apakah 8 tahun wungkul? Enggak, lebih sekian menit, lebih sekian detik. Makanya tahun kabisatnya bulan harusnya setiap 100 tahun, 100 lebih berapa, itu ada tambah lagi satu hari. Nah, itulah yang terjadi antara Mataram ketika awal Sultan Hadiwijoyo menyatukan tanggal bulan dengan penanggalan Jawa, hitungannya pancet seperti pada zaman Sultan Hadiwijoyo, sehingga ketika lebih dari sekian ratus tahun itu akhirnya teroffset menjadi 2 hari. Itu nanti 200 tahun lagi, Pak, itu nanti gesernya jadi 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Nah itu, Pak, makanya Nabi memerintahkan sebetulnya, Pak, untuk ru'yah itu seperti itu. Supaya apa? Kalau ru'yah pasti eksak saat itu, berlaku untuk kapan saja sampai hari kiamat. Kalau hisab, Pak, tidak bisa berlaku sepanjang masa, tidak bisa. Kenapa? Karena harus istilah bahasanya astronomi harus di offset penanggalannya itu. Nah, untuk offset nih Pak, nih perlu jenenge namanya validasi. Offset itu perlu validasi. Nah, validasi ini ya napa? Nggih, ru'yah itulah sebenarnya cara validasi yang tepat. Itu ngoten. Makanya Nabi mengatakan berdoanya Allahumma ahillana, ya Allah keluarkanlah ahillahu alaina, ya Allah keluarkanlah hilal untuk kami. Yang mengeluarkan hilal dialah Allah. Allah Maha Kuasa, Pak, merubah-rubah siklus itu loh, kuasanya Allah. Nyon sewu niku wau, Pak, upama Pak matahari terbit dari barat, kira-kira siklus bulan ini morat marit mboten? Ya podo, Pak, bulannya akan berubah juga nanti. Makanya Masya Allah diingat bahwa sains itu tidak pasti. Makanya belum tentu, Pak, benar secara hukum, belum tentu benar menurut sains. Benar menurut sains belum tentu benar menurut Al-Quran, menurut Allah dan Rasulnya. Makanya kebenaran patokan, kebenaran absolut adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Lho ngoten nggih. Nggih. Niku enten Sayyidina Ali protes teng kene pengadilan. Niki baju besi kula niki. Ngoten, Pak. Digawa ning gone pengadilan. Padahal beliau Amirul Mukminin, khalifah, Pak, presiden. Niku mara teng pengadilan, kalih pengadilan nih. Ya niku digawa wong Yahudi, diklaim iki apa jenenge baju besi punya saya. Teng pengadilan ditakoki, "Kamu punya saksi?" "Punya." "Siapa?" "Anak saya." Saksi anak tidak diterima. Kalau anak itu memungkinkan untuk nepotisme, kolusi. Saksi anak tidak diterima. Akhirnya nggak diterima, Pak. Yang kedua, anaknya sudah balik belum? Belum, ya sudah nggak diterima pisan. Wis anak nggak balik pisan, nggak diterima. Akhirnya apa? Baju besi diserahkan, diberikan kepada orang Yahudi, Pak. Musuh wong Yahudi, presiden musuh wong Yahudi. Itu kebenaran hukum. Padahal aslinya itu punyanya Sayyidina Ali.
Makanya keputusan hukum itu belum tentu benar secara saintifik. Tapi keputusan hukum, kalau kita ada kasus hukum, kita tetap harus mengikuti, taat pada hukum. Ngoten lho nggih. Sakniki ruwet. Lah kebenaran hukum didu kali kebenaran saintifik dibawa ke ranah hukum, wah tambah ruwet meneh. Mulane nyun sewu niki nggih. Masya Allah. Makanya nak hukum nggih tetap hukum. Niku ngoten. Nah, saintifik ya nanti ada porsinya sendiri, dan akhirnya ternyata justru dengan cara seperti itu orang Yahudinya akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam langsung kasih tahu, iya benar ini punya kamu. Akhirnya diberikan pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak mau terima, Pak. Kenapa? Menghormati putusan hukum. Ngoten lho, Pak. Jadi enten porsine dhewe-dhewe. Iki kok balik ditakoki. Iki palsu apa asli? Lah nek hukum wis ngomong mutusne asli, ya wis, aja dieret-eret meneh lho, wis diputus kebenaran hukumnya wis ngono, iku asli ngono lho. Ampun. Iki aku kok malih ngomong politik. Nggih pun ngoten mawon nggih. Niki nggih. Iki doane ngoten, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, keluarkanlah hilal untuk kami. Bil amni, dengan aman. Nah, saya Alan menyampaikan, Pak, bil amni ay minal makhawifi. Artinya aman dari segala macam ketakutan diniyati yang sifatnya agama, wa dunyawiyati, dan sifatnya dunia. Ya Allah, keluarkanlah hilal, jauhkanlah dari segala macam ketakutan sifatnya duniawiyah maupun agama, ya, ukhrawiyah maupun duniawiyah. Ketakutan ukhrawiyah, Pak, ini nomen sewu, ketakutan ukhrawiyah karena ketakutan tidak pasti, kekhawatiran akhrawi. Iki aku nak poso aku sah apa ora. Iki nae apa jenenge, aku sudah berbuka, nanti ketakutan, nanti jangan-jangan masih puasa. Artinya supaya dijauhkan dari keraguan-raguan di dalam urusan dunia maupun urusan agama. Urusan agama lagi, Pak, nanti ditakutkan dari macam-macam ikhtilaf. Mestinya donga ngoten, Pak, supaya dijauhkan dari berbagai macam ikhtilaf, baik ikhtilaf karena dunia maupun karena agama atau karena akhirat. Wal imani niki, Pak, wal imani ay bidawamihi wa sabatihi wa daf'i ma yazihu anhu. Artinya, ya Allah, dengan munculnya hilal ini tetapkanlah iman saya setiap saat, setiap menit, setiap detik, iman saya supaya tetap dan terus bertambah. Wassalamati ataf amul ala khas li syumulatil amzabi wal a'radil badaniyati wa faqadal ihba. Niki. Demikian juga berikanlah kepada kami keselamatan. Niki, Pak. Wal Islam, tetapkanlah kami di dalam agama Islam. Berikanlah keselamatan di dunia dan Islam keselamatan di akhirat. Aman, selamat. Selamat dari mara bahaya dunia maupun mara bahaya di akhirat dengan munculnya hilal itu. Robbi, Tuhanku, wa Rabbuka, dan Tuhanmu wahai hilal, Allahu, dialah Allah. Loh, Pak, artinya apa? Makhluk itu harus tunduk pada Allah, manusia tunduk pada Allah, bulan juga tunduk pada Allah. Karena bulan beredar, matahari beredar, itu adalah di dalam genggamannya Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah.
bumi dan segala yang ada di antara keduanya, segala isinya itu di dalam genggamannya Allah. Tuhanku, Tuhanmu dialah Allah. Hilalur rusdin, bulan sabit yang membawa petunjuk, wa khairin dan kebaikan. Mudah-mudahan dengan munculnya hilal itu kita mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebaikan. Niki dongane ngoten. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Mugi-mugi nggih niki Pak, monggo sareng-sareng nggih. Niki nek perlu pisan-pisan niki ngamali niki. Ora nae wayahe tanggal 1 mara ning gone pantai apa ning gone tempat yang tinggi yang memungkinkan untuk ru'yah hilal, sehingga kita nanti akan mengamalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah sidik meneh. Babu fadli sahuri wa ta'khirihi malam yakhush tulu'il fajri. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Muttafaqun. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Niku nampun hilal teko kita poso, dan niki sunnah ketika poso makan sahur, dan di dalam sahur itu ada barokah. Makanya awake dhewe nak poso niki poso sunnah, masih poso sunnah, jangan lupa sahur walaupun hanya seteguk air, karena itu ada barokah di dalam makan sahur. Barokah inggih niku ziyadatul khair. Nanti akan ada berbagai macam atau multiple kebaikan yang berlipat-lipat kalau kita puasa dengan sahur. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumakumna ila sholati qila kam kana bainahuma qala khamsuna ayat. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk sholat subuh. Kemudian ada orang bertanya, berapa kira-kira antara kamu makan sahur, selesai makan sahur dan sholat subuh? Maka Zaid menjawab, kira-kira membaca 50 ayat. Nah niki Pak, niki sahur sing apik niki Pak, bar sahur iso maca kira-kira 50 ayat mantun ngoten, terus salat subuh utawa azan subuh. Niki waktu sahur yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngoten. Nggih apike sadurunge imsak ngoten mawon, mepet imsak niku sing sae salat sahure. Pun niki prakteke poso ngoten, mudah-mudahan kita poso kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, poso yang akan datang nggih diterima kalih Gusti Allah, puasa fardu maupun sunnah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya, kita tutup dengan tutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.